Setelah kita melanjutkan kita bahasa al-fiqh Syafi'i, bahwa pada pertemuan yang lalu kita sampai pada rukun-rukun wudu ya. Sudah kita jelaskan rukun-rukun wudu itu pertama niat, basuh wajah, kemudian basuh tangan, bersiku, kemudian mengusap sebagian kepala menurut mazhab Syafi'i ya. Yang wajib itu cuma sebagian kepala. Kalau Hambali seluruh kepala ya. Kemudian ghuslu ar-rijlain, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir tertib. Ini berurutan, pertama dari wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Baik, kemudian kita masuki sunnah-sunnah wudu. Sunnah wudu, lil wudu sunnah katsiratun nadhkuru ahammaha wa hiya at-tasmiyatu fi ibtida'i rawahu an-Nasa'i bi isnadin jayyid an Anas radhiyallahu anhu qala talaba ba'da ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Alam yajidu ma'an faqala alaihi salatu wassalam hal ma'a ahadin minkum ma'un fa'ata bima'in fawada'a yadahu fil ina' alladhi fihi thumma qala tawadda' bismillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tawadda'u bismillah, berwuduklah kalian dengan membaca bismillah ya. Dan yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Namun kalau sekiranya kita baca bismillah saja itu sudah mencukupi. Kemudian yang berikutnya adalah mencuci kedua telapak tangan ya. Ini sunnah. Kemudian menggunakan siwak ya, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ini dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hambali ini termasuk wajib. Ya, masukkan air ke hidung. Kemudian mentakhlil jenggot. Jadi mentakhlil jenggot itu menyela-nyela jenggot. Ini sunnah. Jadi kalau kemarin sudah kita jelaskan ya, kalau jenggotnya tebal, maka yang wajib itu adalah dibasuh bagian luar dari jenggot saja, ya kan? Itu yang wajib. Karena bagian luar dari jenggot ini itulah yang nampak dari wajahnya. Jadi dia sebagai pengganti kulit dagunya, ya kan? Yang dibasuh bagian luarnya saja itu yang wajib. Tapi kalau ditakhlil ya, maka itu sunnah. Namun kalau jenggotnya tipis, maka wajib dibasahi kulit dagunya ya. Dan ukuran jenggot tebal sama tipis apa kemarin kita jelaskan? Kriteria tebal, kriteria tipis. Kalau nampak kulit dagunya berarti dia tipis ya. Kalau tidak nampak kulit dagunya berarti tebal. Nah kemudian mentakhlil jari tangan ya, ketika membasuh tangan. Kemudian mentakhlil jari-jari kaki. Takhlil itu menyela-nyela ya. Kemarin kita sudah jelaskan caranya ya, yaitu dengan menggunakan kelingking sebelah kiri, dimulai dari kaki kanan, yaitu kelingking kanan ya, terus ke jempol, kemudian nyebrang ke kaki kiri dari jempol, baru kemudian ke kelingking, ya kan? Itu sunnah. Nah kemudian namun hadis ini dikhilafkan ya para ulama. Kemudian mengusap kedua telinga bagian dalam dengan telunjuk dan bagian luar dengan
jempol. Ya, hanya saja yang digunakan adalah air yang baru, air ya. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, telinga itu, ya, dia membasuhnya itu dengan menggunakan air sisa mengusap kepala, ya kan? Air sisa mengusap kepala. Ya. Jadi begini, basahnya tangan kita, kemudian kita lapkan ke seluruh kepala kita, kemudian balik lagi, baru kemudian kita masukkan telunjuk ke kuping, kemudian jempolnya kita pakai untuk mengusap bagian luar telinga. Itu Hambali ya. Tapi kalau Syafi'i, maka dia wajib ini mengambil apa? Air yang baru, bukan sisa kepala ya. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid, ra'aitu Rasulullah SAW tawadda fa akhadha ma'a al-udhunain khilafan lima alladhi akhadha bi ra'si. Zaid mengatakan, Abdullah bin Zaid, aku melihat Nabi SAW berwudu, kemudian Nabi SAW mengambil air untuk kedua telinganya, ya, bukan air sisa dari mengusap kepalanya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Namun hadis ini dinilai syadz oleh sebagian ulama, di antaranya oleh Ibnu Hajar. Jadi sebagian ulama mengatakan syadz itu apa? Syadz itu adalah hadis yang perawinya itu sebenarnya diterima, thiqah, ya, terpercaya, akan tetapi ternyata menyelisihi hadis yang rawinya itu lebih thiqah, lebih terpercaya. Jadi kalau ada dua hadis bertentangan dia, ya, bertentangan, ini dua-duanya makbul itu diterima, ya kan? Yang ini sifat dipercaya, yang ini lebih dipercaya, ya kan? Maka yang ini yang dipercaya tadi itu namanya syadz, ya kan? Hukumnya namanya apa? Syadz. Yang ini namanya ma'ruf, ya, apa? Ma'ruf. Jadi begitu. Kemudian, tapi dalam mazhab Syafi'i mereka mensahihkan hadis ini. Nah, kemudian di antara sunnah adalah taslis. Ya, taslis itu berwudu 3 kali 3 kali. Nah, termasuk juga dalam membasuh atau mengusap kepala. Ya kan, kalau jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kepala cuma sekali kan? Kepala cuma sekali usap saja. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan kepala juga 3 kali. Kan gitu ya. Subhanallah. Nah, dan ini mimma infaroda bihi as-Syafi'i. Ini termasuk pendapat Syafi'i yang dia itu bersendirian. Tidak ada ulama yang lain yang membarengi beliau dalam pendapat ini. Ya, nah begitu. Nah, ini beliau berdasarkan dengan hadis, ya, keumuman hadis, ya, hadis yang umum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan salat samarat. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali atau 2 kali atau 3 kali. Jadi beliau mengatakan ini hadisnya umum. Ya kan gitu ya, berarti termasuklah juga kepala. Ya kan gitu ya. Nah, adapun kalau jumhur ulama berdalilkan dengan hadis Maula Utsman, ya, mantan budaknya Utsman yang melihat Utsman bin Affan mencontohkan tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika itu Nabi mengusap kepala cuma sekali. Ya. Kemudian termasuk yang sunnah adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri,
Kemudian termasuk sunnah ada dalak. Dalak itu menggosok. Jadi selain air itu dialirkan, diikuti dengan apa? Tangan, menggosokkan tangan. Nah, begitu. Jadi kalau kita wudhu, misalnya ada keran yang mengalir, kemudian kita cuma sekedar alirkan air tersebut dari keran langsung ke wajah, ke tangan, gitu kan, tanpa ada keran, telapak tangan kita itu sudah sah, ya kan? Tapi disunahkan itu apa? Digosok, diikuti dengan tangan. Apalagi di bagian ini ya, di bagian situ-situ. Nah, kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya adalah mualat. Mualat itu langsung, ya. Nah, jadi kalau mazhab Hambali, ya, mualat itu termasuk wajib dalam wudhu. Artinya setelah membasuh satu bagian tubuh, haruslah langsung diikuti bagian tubuh yang berikutnya. Tidak boleh ada jeda, ya, tidak boleh ada jeda. Dan batasannya itu sampai kering, kan gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau ini kita cerita bahasa Hambali, kalau seseorang duduk, ya dia basuh tangannya, kemudian dia basuh wajahnya. Kemudian setelah itu mungkin dia ada suatu keperluan mendesak sehingga dia tidak bisa melanjutkan wudhunya. Mungkin dia jemuri padi, rupanya turun hujan, sehingga dia harus segera mentasi padinya. Ya kan, mentasi padinya, kan gitu kan. Setelah selesai, air yang di wajah tadi itu sudah kering, ya kan, sudah kering. Dalam mazhab Hambali itu berarti harus di awal, dimulai lagi dari awal wudhunya. Nggak boleh dilanjut ke tangan, kan gitu ya. Tapi kalau Syafi'i boleh. Kalau Syafi'i boleh, walaupun jedanya itu panjang, ya kan, mungkin setelah basuh wajah 1 jam berikutnya dia mau berwudhu, ya kan. Tadi belum tuntas wudhunya, kemudian tadi aku udah wudhu ya sampai wajah, kemudian dilanjut tangan, kepala dan kaki. Nah, ini boleh dalam mazhab Syafi'i. Namanya mualat ya sebenarnya. Nah, termasuk sunnah berikutnya adalah italatul ghurrah. Ghurrah itu adalah melebihkan membasuh bagian-bagian wudhu. Jadi kalau tangan wajibnya itu sampai siku, itu dilebihkan sampai otot tangan. Wajah, ya kan? Kemarin sudah kita sebutkan secara horizontal itu ini ya, dari kuping ke kuping, kemudian dagu, bagian atasnya itu mana titik sya'ar, tempat tumbuhnya rambut ya, tapi yang wajar tentunya ya. Maksudnya yang wajar di sini kalau misalnya orangnya botak, tentu bagian sini agak heran wajar walaupun tidak ada rambutnya ya. Nah, jadi dilebihkan sampai leher. Nah, ini termasuk apa? Italatul ghurrah, melebihkan. Supaya apa? Supaya cahayanya nanti pada hari kiamat lebih lebar lagi, ya. Nah, ketika membasuh kaki itu kan wajibnya mata kaki, ujung kaki ya, ujung jari. Nah, dilebihkan sampai ke betis misalnya, itu sunnah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, "Faman arada an yutila qurratahu falyaf'al." Siapa yang ingin memanjangkan, melebarkan cahayanya, maka lakukanlah. Maksudnya lebarkan pula, lebihkan pula membasuh bagian wudhu tadi. Tapi ini hadis mudrojat namanya ya. Mudrojat itu perkataan perawi hadis yang dimasukkan dalam matan hadis. Matan itu kalimat-kalimat hadis ini. Nah. Baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan air secukupnya ya. Karena Nabi SAW yatawadda bil mud, adalah Nabi SAW berwudu dengan 1 mud. Kemudian menghadap kiblat itu sunnah, termasuk juga
tidak berbicara ketika berwudu itu sunnah. Kalau berbicara ya tidak membatalkan wudu ya. Nabi tidak pernah melarang orang berbicara ketika wudu, tapi kalau Nabi berwudu Nabi tidak bisa. Maksudnya supaya lebih fokus dalam ibadahnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berdoa ya setelah selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ aja. Ya kan gitu kan? Sampai di situ saja. Kemudian perkara-perkara yang makruh dalam wudu apa saja? Ya pertama adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu sayakunu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna bi at-tuhuri wa du'a." Sesungguhnya akan datang suatu zaman bahwa di antara umatku ada yang berlebih-lebihan dalam bersuci. Ya, maksud berlebih-lebihan tadi itu terlalu banyak menggunakan air, ya. Kemudian doa dan berlebih-lebihan dalam berdoa, ya. Misalnya berlebih-lebihan dalam doa, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak wajar. Ya Allah, berilah aku kereta api beserta relnya misalnya. Ini doa yang apa? Berlebih-lebihan. Ya kan gitu. Atau misalnya doa minta surga, ya Allah berilah aku misalnya surga, istana surga lengkap dengan piring-piringnya yang terbuat dari emas dan perak, cangkir-cangkirnya kan gitu kan. Ya, ini sebenarnya tidak perlu orang berdoa seperti itu. Ya udah doa saja minta surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Orang kalau sudah masuk surga Firdaus semuanya akan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya melap sisa wudhu. Kecuali kalau sekiranya perlu, ya. Kalau tidak perlu, jadi bekas wudhu tadi air yang nempel tadi tidak usah dilap. Karena Nabi SAW pernah ketika wudhu, kemudian Nabi SAW dikasih handuk. Nabi SAW tidak menggunakan handuk tersebut untuk apa? Untuk mengeringkan sisa wudhu. Nah, tapi ini tidak membatalkan kalau ada orang yang melakukannya. Apalagi kalau perlu tidak masalah, mubah. Kalau perlu ya, misalnya kita tinggal kita pergi ke Takemon. Di sana kan dingin sekali ya. Kita nggak biasa tinggal di sana sehingga ketika wudhu kalau nggak dikeringkan terlalu dingin ya udah nggak apa-apa dilakukan. Ya. Nah kemudian yang berikutnya termasuk makruh adalah menepukkan air dengan keras ke wajah. Nah ini mungkin jarang ya kita melakukan, dia tampung air menjadi ceprot gitu kan. Nah begitu. Karena wajah itu harus dimuliakan. Ya. Itu jarang ya, tapi dalam fikih Syafi'i disebutkan itu termasuk makruh. Berwudu lebih dari 3 kali. Karena Nabi SAW mengatakan berwudulah sekali-sekali, 2 kali, 2 kali, atau 3 kali, 3 kali. Faman zada faqad zalam. Siapa yang lebih maka dia telah berbuat zalim. Ya, sisi zalimnya itu apa? Yaitu menyelisihi sunnah Nabi, itu zalimnya. Ya. Nah kemudian juga termasuk makruh adalah minta diwudukan sama orang. Ya, padahal dia nggak perlu. Kalau misalnya dia stroke, ya kan, dia perlu dibutuhkan sama anaknya, ya tentu nggak apa-apa, ya kan. Tapi dia mungkin dia orang kaya kali, dia banyak pelariannya, ya kan. Bukan dia tinggal gini, ya kan. Ya, karena ini menunjukkan kesombongan. Ya, sementara beribadah kepada Allah, apakah itu berwudu, apakah itu sholat, ya semuanya sama itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama
juga kalau kita sholat Jumat atau sholat berjamaah tidak perlu disiapkan tempat khusus untuk pejabat, apakah Kapolres, apakah Kapolda, ya kan? Biasanya gitu ya disiapkan. Padahal dia datangnya belakangan, ya kan? Kalau kita mau mendatangi pejabat yang lain mungkin ya, tapi ini kita mau menghadap Allah, sama saja. Jenderal nggak jenderal sama saja. Yang paling berhak di depan yang duluan, gitu ya. Nah, baik ya. Kemudian termasuk makruh adalah terlalu berdalam-dalam dalam memasukkan air ke hidung ketika puasa. Karena Nabi mengatakan wabalik fil istinsyaq ila antakum sha'iman. Berdalam-dalamlah kalian dalam memasukkan air ke hidung kecuali kalau kalian lagi puasa. Kemudian pembatal wudhu ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah semua yang keluar dari kubul dan dubur, apapun bentuknya, ya, apakah cairan, apakah benda padat, ataukah benda gas, kan gitu kan? Nah, itu semuanya batal. Termasuk mungkin maaf ya, cacing misalnya keluar ya dari dubur, ya, batal. Termasuk misalnya dia tertelan sama dia guli, kelereng, kemudian keluar, ya kan? Padahal kayaknya nggak bawa kotoran dia, ya kan? Tapi tetap apa? Batal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidur, ya. Tidur nyenyak, ya. Namun dalam mazhab Syafi'i, nyenyak atau tidak nyenyak itu ukurannya adalah duduknya. Kan gitu ya, ukurannya duduknya. Ini untuk mazhab Syafi'i saja ya. Jadi kalau orang walaupun dia tertidur, tapi kalau duduknya itu mutamakin, duduknya itu lurus, ya lurus, maka tidak batal. Ya kan gitu ya. Walaupun dia tidur mungkin sampai mendengkur, tapi kalau tidurnya sampai mendengkur ya. Namun kalau duduknya masih lurus itu tidak batal, kan gitu kan. Namun kalau yang lain ya itu ya, ukuran yang tersebut adalah dia ingat nggak, dengar nggak dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Kalau sampai misalnya khutbah Jumat, ya kan, muadzin sudah qomat, ya dia tetap gini aja, walaupun mungkin tegak, ya duduknya masih tegak, ya tentu dia apa? Sudah nyenyak dan batal duduknya. Tapi kalau di Syafi'i, ya kan, asalkan duduknya lurus, duburnya tadi itu tersumbat lah dengan cara duduknya tadi, maka ini tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Karena sisi pendalilan beliau, kalau orang duduknya itu lurus, ya, ada kata keluar angin, maka dia akan sadar, gitu kan? Dia akan terasa, gitu ya. Nah kemudian ya, jemaah yang dirahmati Allah, beliau berdalil dengan hadis ini ya, kan ashabun Nabi SAW yang namuna semua yusolnu wala yatawadduun. Adalah para sahabat Nabi, mereka tidur terkadang sambil nunggu waktu sholat, kemudian mereka sholat dan mereka tidak berwudu kembali, ya. Jadi ini dalilnya Imam Syafi'i. Jadi sekali lagi, nyenyak atau tidaknya itu ukurannya apa? Kalau Syafi'i duduknya, ya kan? Kemudian hilang akal seperti mabuk, pingsan atau sejenisnya, ya. Maka ini juga membatalkan wudu. Namun kalau saya terkait dengan tidur tadi, ya kalau dia sudah nyenyak nggak dengar ya kejadian yang ada di sekitarnya, itu sudah batal. Karena misalnya ada hadis Nabi SAW mengatakan al-ainu mikausih, ya. Mata itu adalah tutupnya dubur kita, kan gitu kan? Artinya orang kalau matanya terpejam maka tidak dijamin, ya sudah ada yang keluar atau belum, kan gitu kan, tidak dijamin, kan gitu kan? Maka sebagai kehati-hatian ya, berarti hukumnya itu hukum sudah batal. Gitu. Nah ya, kemudian termasuk ya, ini mazhab Syafi'i menyentuh perempuan yang mana dia adalah istri kita ataupun yang halal kita nikahi.
itu batal menurut mazhab Syafi'i. Kalau Hambali tidak batal, ya. Adapun dalilnya Imam Syafi'i surat Al-Maidah yang ayat ke-6 itu, aula masduk nisa. Ya alladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum ila al-ka'bah wa in kuntum junuban aw ja'a ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi di sini ada dalam ayat tersebut disebutkan tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu, seperti buang air kecil, buang air besar, junub, atau kalian menyentuh perempuan, ya, dalam ayat tersebut. Jadi kata menurut mazhab Syafi'i, menyentuh di sini ya sentuhan kulit, kan gitu, itu batal. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hambali tidak batal, asalkan tidak ada yang keluar dari dubur ataupun kubulnya, ya. Kalau misalnya dia menyentuh istrinya sampai bersyahwat kemudian keluar air mati, yang membuat batal itu adalah keluar air matinya. Nah, dalilnya Imam Hambali, ya, itu adalah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mau sholat berjamaah, Nabi biasa mencium istrinya. Jadi nggak cuma sekedar bersenggolan, tapi bahkan dicium istrinya, dan Nabi tidak berwudu kembali, ya kan? Nah, seperti itu. Adapun, ya, beliau memahami ayat atau kalian menyentuh perempuan, yang dimaksud menyentuh di sini adalah menyentuh yang membuat wanita atau istri itu bisa hamil, ya kan, itu kan? Karena menyentuh dalam bahasa Al-Quran itu bisa menyentuh senggolan, juga bisa menyentuh yang artinya menyentuh yang khusus, ya, yaitu yang bisa membuat perempuan itu hamil. Sebagaimana perkataan Maryam ketika didatangi oleh malaikat Jibril, ya, bahwasanya malaikat Jibril mengkabarkan kepada Maryam bahwa engkau akan punya anak. Nah, ketika itu Maryam menjawab, anna yakunu li walad, bagaimana aku bisa punya anak walau yamsasni bashar, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Nah, apa yang dimaksud sentuh di sini? Kan gitu kan? Ya tentunya sentuh yang terkait dengan anak, ya kan, gitu ya, terkait dengan anak, yaitu berhubungan suami istri, begitu, ya. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i, menyentuh istri ataupun wanita yang boleh dinikahi itu batal, ya. Kalau saya lebih condong pada mazhab Hambali dalam hal ini, ya, tidak batal. Kemudian yang berikutnya, menyentuh kemaluan, ya, ataupun dubur dengan tangan langsung, ya, dengan tangan tapi telapak tangannya. Adapun kalau dengan punggung tangan, ini tidak batal, ya kan? Nah, gitu. Nah, namun dalam hal ini memang ada dua hadis, ya. Adapun Imam Syafi'i berdalil dengan perkataan Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu, ya kan, gitu kan? Namun sebagian ulama berpendapat ini hadisnya mansukh, ya, karena ada hadis yang datang berikutnya, yaitu ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu kalau menyentuh kemaluan? Nabi SAW menjawab, innahu bid'atun minka, sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian daripada tubuhmu. Ya kan, namanya bagian tubuh kita senantiasa nempel sama kita, ya enggak? Nah, kan, ya, mengucapkannya kulit dari selakaran kita itu kan senantiasa juga bersentuh dengan kemaluan. Nah, ya. Jadi kalau saya lebih condong di sini tidak batal untuk kemaluan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-umur allati yajibu fiha,
perkara-perkara yang seseorang itu wajib berwudu ya. Yang pertama tentu sholat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yaqbalu sholat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas, ada kecil atau besar, sampai dia berwudu. Jadi sholat harus pakai wudu. Nah kemudian yang berikutnya adalah tawaf. Tawaf itu juga wajib berwudu. Ya. Nah karena Nabi mengatakan tawaf itu sholat, menyamakan tawaf itu dengan sholat. At-tawaf sholatu, tawaf itu seperti sholat. Ghairu annaka, hanya saja kalian boleh bercakap-cakap ketika tawaf, ya berbicara ketika tawaf. Namun kalian berbicara yang baik. Artinya kalaupun kita perlu berbicara waktu tawaf, maka berbicaralah yang baik. Nah begitu ya. Makanya kalau mazhab Syafi'i waktu tawaf ini agak repot. Ya kan, manakala tersentuh dengan perempuan yang tidak mahram. Sementara waktu tawaf itu kan apabila ramai sekali ya sangat mungkin bersentuhannya kan. Nah, gitu. Sementara kalau mau duduk di sana itu juga tak mudah kan, keluar jauh. Nah, gitu. Namun sebagian Syafi'i ya, ada yang aneh. Kalau sudah di sana mereka tinggalkan Syafi'inya, rubah mazhab. Ya kan, pakai mazhab Hambali dulu. Ya kan, pakai mazhab begitu. Nah kemudian yang ketiga ya, termasuk yang wajib berwudu dalam mazhab Syafi'i adalah menyentuh Al-Quran. Ya, menyentuh Al-Quran. Beliau berdalil dengan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang boleh menyentuhnya kitab tersebut kecuali orang-orang yang suci. Ya, orang-orang yang suci. Dan ini pendapat jumhur, termasuk juga ulama mutaakhirin adalah Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin mengatakan kalau mau sholat itu wajib, ya mau baca Quran wajib berwudu dulu. Ya kan? Namun Imam Malik mengatakan boleh tanpa wudu. Imam Syekh Al-Albani juga membolehkan, dia hanya dianjurkan saja berwudu, bagusnya berwudu tapi tidak wajib. Ya, begitu. Baik ya. Dan ya ulama yang membolehkan menyentuh Al-Quran tanpa wudu, mereka memahami ayat tadi bahwa yang dimaksud kitab, menyentuh kitab itu adalah lauh mahfuz. La yamassu ilal mutahhar, tidak ada yang menyentuh kitab itu kecuali yang suci. Maksudnya adalah lauh mahfuz, bukan Al-Quran. Ya, nanti kita. Baik, itu terkait dengan sunnah-sunnah, makruh-makruh dan pembatal-pembatal gitu ya. Sekarang kita masuki bab yang berikutnya, yaitu tentang mengusap khuf. Ya, mengusap apa? Khuf. Ya. Khuf itu apa? Khuf itu adalah sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit ya, yang menutupi dari ujung kaki termasuk mata kaki. Nah, ini ada hukumnya di dalam syariat kita ya, bahwa kalau kita menggunakan khuf ya, sebelum kita pakai khuf itu kita sudah berwudu, kemudian batal ya, kemudian kita mau wudu kembali, itu kita tidak wajib mencopot khuf tersebut, ya kan, tidak wajib mencopot khuf tersebut. Jadi gimana kalau nggak dicopot cara basuhnya? Dilap saja bagian atasnya, ya, dilap saja bagian atasnya. Karena syariat kita alhamdulillah setiap kali terjadi ada kesulitan, ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Itu dalam kaidah fikih ya. Mungkin kalau di negeri kita ini tidak terlalu dibutuhkan hukum ini, ya kan? Namun di sebagian negeri itu sangat dibutuhkan.
khususnya negeri-negeri yang tidak berada di sekitar Khatulistiwa. Kalau yang di sekitar Khatulistiwa itu kan musim cuma dua saja, musim panas, musim hujan sama musim panas gitu aja kan, musim hujan sama musim panas kayak di tempat kita ini. Tapi kalau negeri yang jauh dari Khatulistiwa, atau yang memiliki 4 musim, ada musim dingin, musim panas, ada musim gugur, ada musim semi, ya. Itu kalau dingin kali. Seperti di Saudi saja itu pernah sampai 11 derajat. Kan itu dingin kali ya. 11 derajat di sini ada kayak gitu. Di Takengon berapa? Saya dengar Takengon lebih dingin dari Prestasi. 16. Hah? 16 kan? Masih 16 kan? Bisa kadang 10 derajat. Sampai pecah-pecah bibir kalau nggak tahan kan? Nah begitu. Jadi orang kalau dalam keadaan dingin seperti ini, mereka itu paling susah kalau membuka khufnya, apalagi dibasuh dengan air kayak gitu. Ya itu dingin sekali, karena kalau dingin, bagian tubuh kita yang paling terasa dingin itu satu kuping, yang kedua kaki kita. Ya Pak, kuping sama kan? Nah, jadi mereka kadang-kadang tidak buka khuf itu seharian atau sampai 3 hari. Gitu. Aja. Ya. Jadi gini. Jadi termasuk di tempat kita juga kadang untuk petugas-petugas tertentu juga mereka pakai khuf. Seperti misalnya polisi huru hara, itu kan pakai sepatu kayak sepatu boot ya kan, itu khuf itu. Sepatu boot itu khuf, ya kan? Nah kemudian apa lagi? Misalnya ketika corona kemarin APD, ya kan? Mereka kan pakai sepatu dan itu kan nggak dibuka-buka, ya kan? Gitu kan? Termasuk mungkin pekerja ini Pertamina, gitu ya, yang mereka kalau harus buka khufnya itu agak sulit. Ya, jadi tentang khuf ini ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu walaupun ini masalah fikih, namun para ulama memasukkannya dalam masalah akidah. Karena apa? Ini termasuk perkara yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Jadi dengan apa? Syiah. Jadi kalau orang Syiah itu mereka kalau wudu itu, kalau pakai khuf itu wajib dibuka, nggak boleh mengusap khufnya. Namun mereka tidak membasuh kaki, melainkan kaki itu cuma dilap saja bagian atasnya. Nah ini ciri-ciri Syiah. Kalau ada orang wudhu kayak begitu, itu adalah orang Syiah ya. Nah itu kan. Dan hadis tentang mengusap khuf ini termasuk hadis yang mutawatir. Ya, termasuk hadis mutawatir. Ini seperti yang dikatakan oleh Ad-Dawawardi ya. Beliau mengatakan mimma tawatar haditsun man kadza. Termasuk hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang jalur periwayatannya itu sangat banyak, lebih dari 10. Apa saja misalnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Kemudian wa man bada lillahi baitan, ya, wahtasab, siapa yang membangun masjid untuk Allah, ya, maka dan dia mengharap pahala, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Dan bangun masjid di sini nggak mesti harus sendirian, ya kan? Nggak mesti harus sendirian. Rame-rame juga termasuk bangun masjid. Karena kalau bangun masjid mesti sendirian, siapa yang sanggup kecuali beberapa orang, ya kan? Kayak ini mungkin satu orang yang bangun, ya kan? Tapi kan terasnya ramai, kan gitu kan? Nah ini insya Allah yang ikut andil termasuk dapat pahala bangun masjid ya. Kemudian waru'iyah, termasuk hadis mutawatir adalah
melihat wajah Allah nanti di surga. Ini ada 25 jalur. Kemudian syafaat, hadis tentang syafaat, wal haud, hadis tentang telaga Nabi itu sampai 80 jalur. Ya kan, 80 jalur. Wal mashu ala al-khuffain, wal mashu ala al-khuffain termasuklah hadis mutawatir itu mengusap khuf itu ada 70 jalur. Banyak ya, ada 70 jalur. Wah, ini Pak. Baik, kayaknya belum bisa kita ini tuntaskan. Ya, gimana? Mau tuntaskan atau aja? Aja. Berarti kita sambung habis raya. Habis raya ya. Baik ya, teman-teman, ini dapat kita sampaikan ya. Semoga yang sedikit ini berfaedah. Aku boleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.